Saudara-saudariku, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam Injil Lukas, diceritakan ada perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dan perempuan-perempuan itu, Maria yang disebut Magdalena, ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, ada Susana, dan banyak perempuan lain. Dan perempuan-perempuan itu diceritakan melayani rombongan dengan harta milik mereka. Saya pernah menyimak sebuah syair lagu yang mengatakan cinta itu harus berkorban. Cinta itu mesti berkorban. Saya merasa ini tidak cukup pas dengan iman kekristenan kita karena pengorbanan atau pemberian diri itu bukan syarat dari cinta, tetapi justru ekspresi dari cinta. Tanda bahwa seseorang itu mencintai adalah ketika dia mempersembahkan, dia mengorbankan dan memberikan diri. Nah ini, hubungan kita dengan Tuhan juga begitu. Kita tidak meminta rasa kasihan Tuhan terhadap kita. Tetapi iman kita ekspresikan dalam pengorbanan, pemberian diri, pengabdian kita. Jadi saudara-saudariku, relasi antara kita dengan Tuhan, cinta yang tumbuh antara kita dengan Tuhan, itu bukan cinta yang bersyarat. Artinya, Tuhan, tolong berikan kepadaku sejumlah hal A, B, C, D, dan untuk mendapatkan itu, saya akan memberikan A, B, C, D yang lain. Jadi, seolah-olah pengorbanan diri kita di dunia ini supaya nanti dicintai Tuhan. Jadi kita membeli cinta dengan pelayanan. Kita membeli cinta dengan pengorbanan. Kita membeli cinta dengan persembahan diri. Ini tidak benar. Ya, relasi antara kita dengan Tuhan bukan seperti itu. Kita mencontoh teladan Kristus. Kristus mengorbankan diri bukan supaya dia dicintai manusia, bukan supaya dia dicintai Bapa. Dia mengorbankan diri sebagai tanda dia begitu cinta manusia, dia begitu cinta Bapa. Dan karakter itu jugalah yang diminta tumbuh di dalam diri kita sebagai pengikut-pengikutnya. Rasa sakit, pengorbanan, kerugian yang kita berikan atau yang kita lakukan, itu kita persembahkan bukan sebagai permohonan supaya kita dikasihi, dicintai, tetapi sebagai sebuah persembahan yang merupakan ekspresi, merupakan ungkapan dari diri kita terhadap cinta kita kepadanya. Nah ini, karena itulah saudara-saudariku, dalam beriman, satu pertanyaan yang mesti kita alamatkan untuk diri kita adalah, apa yang sudah saya persembahkan dan korbankan bagi gereja sebagai tanda aku mencintai gereja? Apa yang sudah aku persembahkan dan korbankan bagi Kristus sebagai ekspresi, bukti bahwa aku mencintai Kristus? Dan bukan sebaliknya, apa yang sudah Yesus berikan kepadaku, apa yang sudah gereja berikan kepadaku, melainkan sebaliknya. Cinta kita kepada Dia melalui gereja itu menunjukkan iman kita, dan bukan sebagai syarat supaya kita dicintai dan dikasihi oleh Dia. Saudara-saudari, ini yang saya sangka menarik untuk kita renungkan. Dalam banyak karya gereja, entah kita di paroki, di keuskupan, atau dalam lingkungan-lingkungan terkecil, dalam kelompok-kelompok basis, ada begitu banyak karya-karya gereja di dalamnya. Melalui sekami, pembinaan iman anak, OMK, remaja Katolik, ada lansia, ada banyak bentuk-bentuk karya-karya kategorial dan karya-karya karitatif lain yang diselenggarakan atas nama iman, atas nama gereja. Pertanyaannya, sudahkah kita terlibat di dalamnya? Nah ini, kalau zaman dulu diceritakan banyak perempuan-perempuan yang melayani, berarti mereka mau terlibat. Dan sukacita iman itu kelihatan juga dalam keterlibatan. Jadi ada dua hal yang baik untuk kita dalami dan renungkan. Iman itu terekspresi dalam pengorbanan kita, terekspresi dalam persembahan diri dan pemberian diri kita. Dan yang kedua, iman itu juga terekspresi dalam keterlibatan kita dalam karya-karya gereja. Jadi kalau ada orang mengatakan aku mencintai gereja, aku mencintai Kristus, tetapi tidak mau terlibat, dia hanya datang untuk menikmati anugerah,
tetapi tidak mau menjadi saluran anugerah, ini sebuah problem beriman pada orang tersebut. Kita mendatangi gereja bukan sekedar untuk dapat jatah terima komuni, tetapi kita mendatangi gereja supaya kita turut membangun komunio. Saya sering mengungkapkan bahwa ketika kita menerima tubuh Kristus di tangan kita atau di lidah kita, kita mengatakan amin, maka kita memiliki tugas kerasulan perutusan lanjutan untuk membangun tubuh Kristus yang lebih besar. Karena apa? Kita sudah menerima tubuh Kristus dalam sakramen Maha Kudus, menyatu dengan diri kita, maka sekarang tugas kita adalah mari membangun tubuh Kristus yang lebih besar. Kita telah mengaminkan komuni, maka kita harus bertanggung jawab untuk membangun komunio. Kita harus terlibat dalam komunitas, dalam komunio. Nah, saudara-saudari, ini 1-2 hal yang saya ingin kita sama-sama dalami dan sama-sama renungkan pada hari ini saat Anda menyaksikan video ini. Kalau zaman dulu orang sudah mau terlibat dalam karya gereja, mengapa zaman sekarang tidak? Ya, selamat bermenung dan tetaplah setia dalam iman Katolik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.